Luis Enrique, Chelsea punya kualitas setara PSG. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menilai Chelsea sebagai lawan yang sepadan jelang final Piala Dunia antar klub 2025. Meskipun PSG tengah berada dalam performa puncak, ia menegaskan bahwa laga kontra The Blues tak akan berjalan mudah. Final antara Chelsea dan PSG ini mempertemukan juara UEFA Conference League dan juara Liga Champions dalam pertandingan penutup musim. Secara umum, PSG lebih diunggulkan. Sepanjang musim, Les Parisiens menunjukkan dominasi penuh, meraih treble winners dan menyingkirkan lawan-lawan kuat seperti Atletico Madrid, Bayern Munich, serta Real Madrid. Namun, Luis Enrique meminta para pemainnya tetap waspada. Ia menilai Chelsea sebagai tim kuat yang pantas disetarakan dengan PSG. Ini adalah pertandingan terakhir musim, dan kami telah menjalani musim yang luar biasa. Menutup musim dengan kemenangan tentu menjadi target utama, kata Enrique kepada ESPN FC. Tapi jika ada yang mengira pertandingan ini akan mudah, maka mereka belum benar-benar memahami sepak bola, tegas pelatih berusia 55 tahun itu, yang pernah menangani Barcelona, AS Roma, dan timnas Spanyol. Ia pun menaruh respek terhadap Chelsea dan pelatih mereka. Chelsea adalah juara Conference League dan tim yang sedang bertumbuh. Saya menyukai Enzo Maresca, gaya bermain timnya ofensif dan tekanan mereka sangat agresif, jelas Enrique. Penting bagi kami untuk menyadari betapa beratnya laga ini. Chelsea memiliki individu berbakat dan sanggup bermain di bawah tekanan. Mereka tim yang selevel dengan kami, tutupnya. Maresca akui kehebatan PSG, namun Chelsea siap bertarung di final. Pelatih Enzo Maresca mengakui bahwa Paris Saint-Germain adalah tim terbaik di dunia saat ini. Meski demikian, ia menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar menghadapi raksasa Prancis tersebut di final Piala Dunia antar klub 2025. Laga final akan mempertemukan Chelsea dengan PSG di MetLife Stadium, New Jersey, pada Senin dini hari. Chelsea melangkah ke partai puncak usai menyingkirkan Fluminense di semifinal, sedangkan PSG tampil dominan dengan menumbangkan Real Madrid. Berkat performa gemilang sepanjang musim 2024-2025, termasuk meraih treble winners, PSG lebih difavoritkan untuk keluar sebagai juara. Konsistensi pasukan Luis Enrique pun berlanjut hingga turnamen ini. Dalam pernyataannya di laman resmi klub, Maresca tidak menyangkal kualitas PSG yang disebutnya sebagai tim terbaik Eropa dan dunia. Namun, ia menegaskan bahwa Chelsea tidak datang hanya untuk mengalah, melainkan berjuang merebut gelar. Saya sepakat dengan pendapat bahwa PSG adalah tim terbaik saat ini, karena mereka membuktikannya di Liga Prancis, Liga Champions, dan turnamen ini, ujar Maresca. Kami sangat menghormati mereka dan saya sendiri menikmati permainan mereka. Tapi kami berada di sini untuk memberikan yang terbaik dan memenangkan final. Tentu tidak akan mudah, tapi semua pertandingan di turnamen ini memang sulit, lanjutnya. Ia juga menyinggung kejutan yang terjadi sepanjang kompetisi sebagai bukti bahwa peluang tetap terbuka. Fluminense mampu menyingkirkan Inter Milan, yang merupakan finalis Liga Champions. Al Hilal menumbangkan Manchester City. Jadi, tidak ada laga mudah dan kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, tutup Maresca. Cuaca ekstrim di AS hampir buat Enzo Fernandez tumbang di lapangan. Suhu udara yang tinggi disertai kelembaban ekstrim di Amerika Serikat selama turnamen berlangsung menjadi ancaman serius bagi kesehatan pemain. Pengalaman pribadinya memunculkan kritik tajam terhadap penyelenggara. Enzo berharap FIFA mempertimbangkan kembali jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026 yang juga akan digelar di AS. Pengakuan Fernandes, disertai kekhawatiran dari sejumlah rekan setimnya, mengangkat isu penting yang mencuat menjelang laga puncak Chelsea kontra Paris Saint-Germain. Kondisi iklim ekstrim di lokasi pertandingan jadi perbincangan hangat jelang partai final ideal. Menjelang final yang akan berlangsung pada Senin, Fernandes membagikan kisah menegangkan yang dialaminya di semifinal melawan Fluminense, Selasa lalu. Pemain asal Argentina itu mengungkap bahwa dirinya sempat merasa sangat tidak stabil di tengah laga. Ia bahkan terpaksa menjatuhkan diri ke tanah untuk memulihkan diri dari rasa pusing akibat terpapar panas berlebihan. Jujur saja, cuacanya sangat menyiksa. Beberapa hari lalu saya sempat merasa pusing saat bermain, ujar Enzo kepada wartawan. Saya terpaksa jatuh ke lapangan karena kepala saya terasa sangat ringan. Bermain dalam kondisi seperti itu sangat membahayakan, tegasnya. Pengalaman tersebut membuat Fernandes menyerukan perlunya perubahan di masa mendatang, khususnya saat Amerika Serikat kembali menjadi tuan rumah bersama di Piala Dunia 2026. Ia menyarankan agar laga digelar pada waktu yang lebih bersahabat, seperti sore atau malam hari, demi menjaga kualitas pertandingan dan tentu saja keselamatan para pemain. Ini sangat berisiko, dan dampaknya juga terasa pada penonton, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah. Permainan jadi lambat karena kondisi tak mendukung, lanjutnya. Kami semua berharap pertandingan ke depan dijadwalkan ulang ke waktu yang lebih nyaman, demi menyajikan sepak bola yang tetap atraktif dan aman, tutup gelandang berusia 23 tahun itu. Reece James, PSG memang sedang on fire, tapi Chelsea tak mau mengalah. Chelsea akan menghadapi Paris Saint-Germain di partai final Piala Dunia antar klub 2025. Les Parisiens memang tengah menunjukkan performa luar biasa.
namun The Blues datang dengan tekad kuat untuk merebut gelar juara. Laga puncak antara Chelsea dan PSG akan digelar pada Senin di MetLife Stadium, New Jersey. Keduanya tampil meyakinkan sepanjang turnamen, dan laga ini diprediksi berlangsung sengit. PSG melaju ke final dengan catatan 5 kemenangan dari 6 pertandingan. Tim asuhan Luis Enrique juga menunjukkan ketajaman di lini depan dengan mengoleksi 16 gol, serta solid di lini belakang dengan hanya 1 kali kebobolan dan 5 clean sheet. Bek kanan Chelsea, Reece James, tak menampik bahwa PSG merupakan tim yang sedang panas-panasnya. Namun, ia menegaskan Chelsea tidak akan menyerah begitu saja. Mereka adalah salah satu tim terpanas di dunia saat ini, tapi ini final. Ini merupakan laga sekali seumur hidup. Semua tim menganggap dirinya kandidat kuat dan kami difavoritkan, tapi tetap saja kami bisa kalah. Jadi, ini tak begitu berarti buat saya, dan saya tak begitu peduli, ujar James kepada situs resmi FIFA. Semua orang membicarakan lawan kami, tapi kami akan bersiap dengan baik untuk menghadapi mereka dan kami akan menang. Lanjutnya dengan percaya diri. Lebih lanjut, James menyebut bahwa pertandingan seperti ini bukan hanya soal statistik atau reputasi, melainkan tentang mentalitas dan eksekusi di lapangan. Chelsea, menurutnya, telah menunjukkan perkembangan besar di bawah asuhan Enzo Maresca, dan momentum itu ingin mereka bawa ke final. Kami tahu kami bukan favorit, tapi dalam satu pertandingan segalanya bisa terjadi. Kami siap memberikan segalanya untuk klub dan para supporter, tutup James. Valuasi harga Nicolas Jackson, apakah Chelsea terlalu tinggi atau Milan yang terlalu rendah? Nicolas Jackson didatangkan dari Villarreal pada 2023 dengan biaya transfer sekitar 37 juta euro. Pada musim 2024-2025, penyerang berusia 24 tahun itu membukukan 13 gol serta 6 assist dalam total 36 pertandingan lintas kompetisi. Kendati kontribusinya terbilang solid, posisinya di skuad utama Chelsea kini mulai terancam. Klub asal London Barat tersebut baru saja merekrut Joao Pedro dari Brighton, yang disiapkan sebagai penyerang utama untuk musim depan. Pergeseran ini membuka peluang bagi Jackson untuk mencari klub baru. Ketertarikan AC Milan terhadap Jackson bukan sekadar rumor. Mengutip laporan Football Italia dan jurnalis Alfredo Pedula, penyerang asal Senegal itu masuk dalam daftar prioritas Rossoneri guna mengisi kekosongan di lini serang usai kepergian Olivier Giroud. Manajemen Milan menilai Jackson sebagai pemain potensial yang cocok untuk proyek jangka panjang klub. Selain usianya yang masih muda, fleksibilitas taktis yang dimilikinya dianggap ideal untuk kebutuhan tim. Namun, muncul kendala pada negosiasi harga. Sumber dari Italia menyebutkan bahwa Milan bersedia mengajukan tawaran sekitar 50 juta euro. Meski demikian, Rossoneri ingin menyusun kesepakatan dengan skema pembayaran bertahap atau pinjaman terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Di sisi lain, Chelsea dilaporkan tidak tertarik melepas sang pemain secara murah. Kieran Gill dari Daily Mail melaporkan bahwa The Blues menilai valuasi Jackson berada di angka 110 juta euro, lebih dari 2 kali lipat dari tawaran Milan. Klub hanya bersedia bernegosiasi jika ada proposal yang sesuai dengan patokan tersebut. Jika kabar itu akurat, Milan harus mempertimbangkan ulang langkah mereka. Sebagai klub yang cermat dalam pengeluaran, apalagi setelah pergantian struktur manajemen dalam beberapa musim terakhir, mereka cenderung menghindari risiko finansial tinggi. Namun, kedekatan relasi antara kedua klub diyakini dapat membuka jalan menuju solusi transfer yang menguntungkan kedua pihak.